Suamiku pewaris utama. Bab 83. Sebuah pelajaran berharga. Tak lama kemudian, mereka berempat meninggalkan tempat tersebut dengan langkah terburu-buru. Aku yakin mereka orangnya, ucap orang yang bernama Dufan itu sambil mengusap perutnya, walau tidak begitu sakit. Sialan si ungaran itu. Tendangannya benar-benar kuat. Kalau aku tidak sempat mendur tadi, mungkin isi perutku sudah keluar semua. Ucapnya kesal. Untuk hari ini, tugas kita sudah selesai. Mari berkemas dan berkumpul di markas kita. Ucap Dufan, yang ternyata adalah Leon. Sambil mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat, ketika teringat, bagaimana perlakuan Hans padanya. Awas kau Hans, karena telah berani menendang perutku kuat-kuat. Ucapnya kesal. Sementara itu, Hans yang menyamar sebagai ungaran, saat ini tengah mengikuti keempat orang yang tadi sempat bersih tegang dengannya, dan masih tetap memakai kumis palsu agar tidak dikenali oleh mereka. Bos, lihat, ucap seorang anak buahnya kaget, sambil menunjuk ke suatu arah. Ternyata perkiraanku pagi tadi benar. Mereka adalah orang-orangnya Pak Tua itu. Reaksi Hans juga kaget. Lalu menghubungi Iron, untuk melaporkan temuannya. Ketua, lokasi mereka sudah ditemukan. Apakah langsung disergap atau dibiarkan saja? Lapor Hans meminta masukan dari pemimpinnya itu. Apakah ada tanda-tanda kalau kelompok itu akan melakukan kejahatan? Tanya Iron malah balik bertanya pada Hans. Sejauh ini belum ada ketua. Malah mereka tadi menolong Leon waktu warungnya diganggu oleh preman. Jawab Hans apa adanya. Apakah kau premannya? Tanya Iron bercanda. Hehehehe. Kekeh Hans geli, karena teringat saat menendang perut Leon itu. Kalau mereka tidak berbuat macam-macam, biarkan saja dulu. Tapi tetap awasi pergerakan mereka, dan cari informasi berapa jumlah anggotanya. Jawab Iron tegas. Baik bos. Jawab Hans bercanda. Aku akan pergi melapor dulu pada Tuan Besar. Kelompok ini akan digantikan oleh 10 orang pengawal dan 5 orang intel. Setelah mereka datang, kalian boleh kembali ke markas. Ucap Hans memberi perintah. Baik bos. Respon mereka senang. Jangan berisik. Tempat ini sedang diawasi. Cepat kita tinggalkan rumah ini. Penyamaran kita sudah diketahui oleh mereka. Ucap Braga lirih seperti berbisik. Sesaat setelah Hans pergi meninggalkan lokasi tersebut. Gunakan jalan belakang, agar pergerakan kita tidak diketahui. Samarkan seolah-olah kalian sudah mengantuk. Lalu satu persatu masuk ke dalam rumah untuk tidur. Perintah rahasia Braga pada anak buahnya, untuk mengelabui orang-orangnya Hans itu. Setelah semua anak buahnya masuk, Braga segera menyuruh mereka untuk keluar dari pintu belakang, dan pergi dari tempat itu secara diam-diam. Percepat jalan kalian. Aku takut mereka tahu, kalau kita sudah pergi dari rumah itu. Perintah Braga tegas dalam pelariannya itu. Baik. Jawab keempatnya patuh. Kemudian mempercepat langkah mereka, hingga semakin lama semakin cepat, dan sudah berada jauh dari tempat semula. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sejak dari tempat persembunyiannya, telah diikuti oleh beberapa orang intel juga pengawal anak buah Burgon, yang terkenal licin dan ulet itu. Kemanapun mereka pergi, tim intel dan pengawal tersebut, tetap bisa mengikuti mereka, tanpa diketahui. Sementara itu, di tempat lain, kelompok yang ditugaskan oleh Hans, masih tetap setia menunggu kelompok yang akan menggantikan tugas mereka, untuk memata-matai keberadaan Braga, dan orang-orangnya itu. Kemana kelompok pengganti kita? Kenapa belum juga datang, padahal hari sudah semakin larut? Ucap salah seorang mata-mata itu kesal. Tak lama dia berkata seperti itu, masuk sebuah pesan ke handphonenya yang mengatakan,
bahwa kelompok pengganti sedang mengejar orang-orangnya Braga. Jadi Hans menyuruhnya untuk pergi saja dari tempat itu. Sialan. Ternyata kita ditipu mentah-mentah oleh mereka. Susah payah kita jaga tempat ini, malah mereka enak-enak saja pergi. Gerutu seorang pengawal sambil menguap tanda mengantuk. Ah sudahlah. Mending seperti ini, daripada harus berjaga sepanjang malam. Bela temannya enteng. Awas kalian kalau tertangkap. Akan kukuliti tubuh kalian, dan ku buat dendeng. Sambutnya kesal. Villa asri milik Hendy. 2 jam sebelum kejadian, sekitar pukul 6.30 malam. Salam Tuan Besar. Sapa para penjaga pintu gerbang villa, ketika Hendy mendekati mereka. Di mana Hans? Kenapa tidak nampak batang hidungnya? Tanya Hendy pada seorang pengawal yang berjaga di depan pintu gerbang villanya itu. Setengah jam yang lalu kami lihat, pemimpin Leon dan Hans menuruni bukit, bersama dengan 100 orang pengawal, diantar langsung oleh Tuan Senior dan pemimpin Iron. Jawab salah seorang penjaga itu apa adanya. Aneh. Tidak seperti biasanya kakek melakukan ini. Malah melibatkan pengawal pribadiku pula. Batin Hendy keheranan dalam hati. Sambil melihat jam tangannya, kemudian bergegas pergi dan langsung masuk ke dalam villa. Aku harus menanyakan langsung tentang masalah ini pada kakek, atau Paman Iron. Aku jadi penasaran. Kenapa mereka secara diam-diam mengutus Hans dan Leon serta 100 orang pengawal elit turun gunung? Apakah mungkin ada misi khusus untuk mereka? Batin Hendy dalam hati, saat dia sudah berada di dalam villanya tersebut. Sayang. Kenapa panik seperti itu? Apakah sedang mencari kakek juga Paman Iron? Tanya Ivory langsung pada intinya. Benar. Papa sedang mencari mereka. Apakah Mama tahu di mana keberadaannya? Jawab Hendy sekaligus bertanya pada Ivory dengan ekspresi khawatir. Papa tenang saja. Kakek dan Paman Iron tidak akan kenapa-kenapa. Mereka hanya ingin menjalankan misi, karena sudah lama tidak bergerak. Itu kata mereka. Ucap Ivory dengan ekspresi tenang. Misi. Ucap Hendy keheranan. Yal. Misi yang mereka anggap penting. Jawab Ivory enteng. Di mana? Kota B, tak jauh dari villa kita ini. Jawab Ivory sambil tersenyum. Aneh. Tak seperti biasanya. Batin Hendy penasaran. Kalian. Jaga keselamatan istriku. Jangan biarkan siapapun masuk, jika tidak dikenal. Ucap Hendy memberi perintah pada 3 gadis Shanghai, dan pengawal lainnya itu. Siap Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Ternyata begitu sifat suamiku. Dia begitu peduli pada orang-orang yang disayanginya, dan tidak mau terjadi apa-apa pada mereka. Ucap Ivory dengan ciri khas senyuman manisnya itu. Jaga villa ini dengan baik. Aku ingin menyusul kakekku, dan pemimpin kalian. Perintah tegas Hendy pada seluruh pengawal elit, yang ada di sekitaran villanya itu. Baik. Jawab mereka serempak. Cepat siapkan mobilku. Aku ingin pergi ke kota B. Ucap Hendy pada penjaga garasi mobilnya itu tegas. Kalian semua. Ikut denganku. Ucap Hendy garang. Siap Tuan Besar. Jawab mereka patuh. Tak lama kemudian, 4 buah mobil sudah melaju menuruni bukit, ingin menuju ke kota B. Tapi sebelum mereka ke sana, Hendy memutuskan untuk singgah ke markas para pengawalnya. Untuk mengecek kebenaran, apakah benar, 100 orang di antara mereka, sedang bersama dengan kakek juga Paman Iron itu. Kedatangan Hendy tentu saja membuat tempat itu menjadi heboh, karena tidak biasanya malam-malam seperti ini, Tuan Besar datang ke markas mereka, dalam kondisi seperti sangat khawatir sekali. Salam Tuan Besar. Sapa ribuan orang pengawalnya itu dengan sikap hormat. Cukup basa-basinya.
Sekarang katakan, apakah Tuan Senior dan Paman Iron ada di sini? Tanya Hendy tanpa membuang waktu lagi. Benar Tuan Besar. Mereka sedang ada di dalam. Jawab salah seorang komandan pengawal itu cepat. Tanpa menghiraukan anak buahnya tersebut, Hendy buru-buru masuk ke dalam markas besar pengawal keluarganya, dan langsung menuju ke ruang utama, di markas tersebut. Salam kakek. Ucap Hendy sopan, sesaat setelah memasuki ruang utama di markas itu. Hendy, kenapa kau kemari? Reaksi Tuan Birawa terkejut. Justru Hendy yang harus bertanya kepada kakek, dan Paman Iron. Kenapa kalian berdua ada di sini, dan tanpa memberitahukan masalahnya padaku? Jawab Hendy kesal. Kakek hanya ingin menjalankan misi, dan setelah berhasil akan dihadiahkan padamu. Jawab Tuan Birawa enteng. Misi apa yang kakek maksudkan? Kenapa Hendy tidak diberitahu? Sanggah Hendy masih dengan sikap kesalnya itu. Tenanglah cucuku. Kakek tahu kau sangat mengkhawatirkan kakek. Tapi seperti yang kau lihat sendiri, kakek tidak apa-apa, bahkan sedang duduk dengan santainya di sini. Jawab Tuan Birawa masih ingin mempermainkan emosi cucunya tersebut. Mana bisa Hendy tenang, kalau belum tahu ada permasalahan apa. Sampai-sampai kakek dan Paman Iron, serta 100 orang pengawal elit yang ada di villa, kakek bawa sebahagianya. Sebenarnya ada masalah apa kakek? Apakah ada masalah genting, hingga kakek dan Paman Iron mengerahkan jumlah pengawal elit sampai sebanyak itu? Respon Hendy belum terima juga. Ini semua karena keteledoranmu Hendy. Yang mudah percaya dengan orang yang baru saja dikenal. Padahal Hans sudah mengingatkanmu, tapi kau tetap tidak mengindahkannya. Ucap Tuan Birawa berterus terang. Keteledoran dalam masalah apa kek, juga siapa orang yang baru Hendy kenal itu? Tanya Hendy penasaran. Apakah kau ingat apa yang terjadi pagi tadi? Saat kau dan Hans sedang lari pagi, di sekitaran antara kota Golden City dan kota B itu. Ucap Tuan Birawa mencoba mengingatkan peristiwa tersebut kepada cucunya itu. Ya, Hendy masih ingat. Pagi tadi secara tidak sengaja, telah menabrak seorang pria tua hingga terjatuh. Jawab Hendy apa adanya. Tahukah kau siapa pria itu? Tanya Tuan Birawa ketus. Hendy tidak tahu kek. Jawab Hendy jujur. Dia adalah musuh besar kakek, juga musuh besar Paman Iron-mu ini. Sambut Tuan Birawa berterus terang. Musuh besar. Bahkan kalian berdua mempunyai satu orang musuh yang sama. Respon Hendy penasaran. Ya, orang itu adalah Braga, mantan karyawan Birawa Group 18 tahun yang lalu. Dia bersama dengan Dapen Wolf, Samuel dan beberapa orang lagi, telah melakukan korupsi besar-besaran, dengan menggelapkan uang perusahaan kita. Tunggu dulu. Orang yang bernama Wolf itu adalah karyawan kakek dulu. Tanya Hendy penasaran. Ya. Bahkan sudah kakek anggap sebagai keluarga sendiri. Tapi dia mengkhianati kakek, dengan menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah banyak. Jawab Tuan Birawa berterus terang. Tapi mengapa kakek tidak mau menceritakan masalah itu pada Hendy? Tanya Hendy menyesali keputusan kakeknya itu. Sekaligus terkejut. Memangnya untuk apa kakek harus menceritakan masalah itu padamu? Tanya kakeknya keheranan. Ketahuilah kek. Orang yang bernama Wolf itu, adalah mantan kakek mertuaku, sekaligus orang yang menyelamatkan nyawaku dulu. Jawab Hendy apa adanya. Apa? Pekik Tuan Birawa dan Iron terkejut. Benar kek? Dia adakah kakek dari mantan istriku, Jadira? Jawab Hendy berterus terang. Oh Tuhan. Ternyata semua ini adalah ulah dari si manusia serigala itu. Reaksi Tuan Birawa terkejut. Maksud kakek apa? Tanya Hendy keheranan. Ketahuilah Hendy.
bahwa kakek mertuamu itu adalah orang yang telah menculikmu dulu. Ucap Tuan Birawa geram, sambil mencengkeram sandaran kursinya kuat-kuat. Apa? Bam! Jantung Hendy berdetak kencang. Bumi terasa berputar, kepalanya pusing, dan otaknya buntu. Tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dianggapnya sebagai dewa penolong, ternyata adalah orang yang telah menculiknya. Benar-benar serigala berbulu domba, sesuai dengan namanya itu. Batin hati Hendy menyesal atas sikap fanatiknya pada mantan kakek mertuanya tersebut. Dari mana kakek tahu kalau orang itu adalah pelakunya? Tanya Hendy tiba-tiba, dengan rasa penasarannya yang tinggi. Bawa orang itu ke sini. Perintah tegasnya pada Iron. Baik Tuan. Reaksi Iron cepat. Tak lama kemudian, dua orang pengawal elit terlihat mengapit seorang pria parubaya, yang kedua tangannya diikat ke belakang, dan matanya tertutup kain hitam. Buka penutup matanya. Perintah Tuan Birawa tegas. Kedua pengawal elit, yang mengapit pria parubaya tersebut, segera membuka kain penutup matanya dengan keras. Lalu memaksanya agar berlutut di lantai. Dari orang itulah kakek tahu cerita yang sebenarnya. Ucap Tuan Birawa apa adanya. Hendy mengamati wajah pria parubaya tersebut lekat-lekat. Seperti pernah melihat wajahnya dulu. Tapi di mana dan kapan, Hendy sudah lupa. Apakah benar bahwa kakek Wolf itu adalah pelaku penculikan terhadap diriku dulu? Tanya Hendy tegas, sambil menempelkan senjata tajam ke leher orang itu, sekedar untuk memastikan apakah berita yang didengarnya itu benar atau tidak. Benar Tuan. Dialah orang yang telah menculik Tuan waktu itu. Dan akulah orang yang disuruh untuk melakukannya. Jawab Samuel ketakutan dan hampir terkencing di celana. Ceritakan semuanya. Bentak Hendy kuat dan marah. Karena sakit hati yang dalam, Wolf menyuruhku untuk menculik Tuan. Dan rencananya akan diserahkan pada sepasang suami istri, yang juga mantan karyawan Birawa Group ini. Tapi Tuan berhasil melarikan diri saat itu, dan ditemukan oleh seseorang, sedang tersangkut di dahan pohon. Ternyata orang yang menemukan Tuan waktu itu, adalah orang yang akan mengadopsi Tuan. Dan sangat kebetulan sekali, dia menemukannya. Untuk kejadian selanjutnya Tuan sudah mengetahuinya sendiri, ucap Samuel apa adanya. Tapi untuk apa si Wolf itu menculikku? Teriak Hendy kuat penuh dengan kemarahan. Selain untuk membalas dendam, dia juga berencana ingin menjodohkan Tuan dengan cucunya itu. Dan akhirnya berhasil. Terus, dengan menikahkan Tuan dengan cucunya itu, diharapkan perusahaan milik Tuan Birawa akan jatuh ke tangannya, melalui cucunya tersebut. Jadi, benar Tuan. Walau rencana si Wolf itu berhasil, tapi cucunya tidak mendukung. Akhirnya Tuan dan Nona Jadira berpisah. Jawab Samuel apa adanya. Tapi bagaimana kejadian itu bisa terjadi secara alami, dan seperti kebetulan? Tanya Hendy tak habis pikir. Wolf memintaku untuk meracuni Tuan, melalui teman Tuan sendiri, Tommy, dan satu temannya itu. Setelah berhasil, mereka berakting, seolah-olah ingin menghabisi Tuan, dan memburu Tuan, agar lari mendekati rumah Wolf. Biar dia berperan sebagai dewa penolong Tuan, dan ternyata rencananya itu juga berhasil. Untuk cerita selanjutnya, Tuan sudah mengetahuinya sendiri. Jadi tidak perlu kuceritakan lagi. Tapi yang belum Tuan tahu adalah, Wolf belum sempat menceritakan siapa Tuan yang sebenarnya, dan apa tujuannya menikahkan Tuan dengan cucunya itu. Karena dia sudah keburu mati duluan. Jadi, Jadira dan keluarganya itu tidak mengetahui cerita yang sebenarnya tentang Tuan, ucapnya berterus terang dan sangat panjang sekali. Oh Tuhan! Orang yang kusangka baik,
ternyata adalah musuh dalam selimut. Dan orang yang sangat dibenci oleh kakekku sendiri, bahkan menjadi musuh terbesarnya selama hidup. Aku sungguh menyesal, karena telah mempercayainya secara membabi buta. Hingga aku terus percaya, bahwa dia adalah dewa penolongku, dan aku merasa terus berhutang budi selama hidupku. Jika aku tahu masalah ini sejak dari dulu, pasti keluarga itu sudah lama aku habisi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua telah terjadi. Yang diperlukan sekarang adalah, menata kembali hatiku yang terluka ini. Karena telah dibohongi oleh orang yang kuanggap sebagai Tuhan penolongku. Batin hati Hendy bertalu-talu, menyesali apa yang telah dia perbuat selama ini. Lalu apa hubungannya dengan orang yang bernama Braga itu? Tanya Hendy masih penasaran. Dia yang memerintahkan agar anak buahnya menculik Tuan, dan ternyata rencananya berhasil. Jawab Samuel cepat. Karena perbuatan mereka itulah, kedua orang tua Tuan meninggal dunia. Dan Tuan Birawa merasa sangat kehilangan sekali. Selama bertahun-tahun, rahasia besar itu, hanya kami saja yang mengetahui. Bahkan ketika terjadi perselisihan besar, antara kelompok Iron dan kelompok kami, yang akhirnya melibatkan Tuan Birawa juga, rahasia itu tetap tidak diketahui. Waktu perselisihan itu, bos kami terluka sangat parah. Hingga harus dirawat selama kurang lebih 2 tahun. Setelah kejadian itu, 18 tahun kami menyembunyikan diri. Hidup berpindah-pindah. Harus melakukan penyamaran agar tidak diketahui. Sekarang, kami memutuskan untuk muncul kembali di permukaan, untuk melanjutkan balas dendam kami pada Tuan Birawa dan si Iron itu. Ucapnya sambil menggeretkan gigi-giginya kuat-kuat. Lalu bagaimana kau bisa ketahuan dan ditangkap seperti ini? Tanya Hendy geram, karena Samuel belum juga mau tunduk. Orang-orangmu telah mengetahui persembunyianku, dan menangkapku malam ini juga, serta menyandera keluargaku. Kalau bukan karena dijanjikan mereka akan dilepaskan. Sampai mati pun aku tidak akan menceritakan ini pada kalian. Aku boleh tunduk dan takluk serta patuh pada kalian. Tapi untuk kalian ketahui Braga dan ratusan anak buahnya itu, masih berkeliaran di kota ini, dan siap untuk menghancurkan kalian. Ucap Samuel tiba-tiba marah, dan berkata berapi-api seperti itu. Apa yang sedang dia rencanakan? Tanya Hendy terpancing emosi. Hehehehe. Aku rasa saat ini orang-orangnya, sudah memasuki rumahmu, dan menyandera keluargamu. Jawabnya sambil terkekeh dan menyeringai dingin. Apa? Teriak Hendy sok karena terkejut, lalu. Bok. Katakan di mana tempat persembunyian Braga itu. Tanya Hendy emosi. Kau carilah sendiri Tuan sombong. Jawabnya di luar dugaan. Kurang ajar. Dikasih hati malah minta jantung. Teriak Iron marah. Kami sudah berbaik hati untuk tidak membunuhmu, tapi ucapanmu telah merendahkan Tuan besar kami. Teriak Iron marah, kemudian. Bok. 2 kali tendangan kuat mengenai tubuh Samuel, hingga membuatnya berguling-guling di lantai. Tak cukup sampai di situ, Iron dengan beringasnya menginjak dada Samuel, hingga berbunyi kerak. Dan tak lama kemudian Samuel mati, dengan cara yang mengenaskan seperti itu. Kakek. Hendy akan kembali ke villa. Hendy takut mereka akan celaka. Ucap Hendy panik. Kau tenang saja Hendy. Para penyerang itu sudah berhasil dilumpuhkan, oleh 3 gadis Shanghai itu, dibantu oleh Eric dan Anjani, serta puluhan pengawal elit lainnya. Ucap kakeknya kalem. Dari mana kakek bisa mengetahui berita itu? Tanya Hendy penasaran. Itu gampang, karena CCTV di villa kita itu, terhubung dengan markas ini. Jadi jika ada bahaya, para pengawal akan mengetahui, bahwa ada bahaya yang sedang mengancam kita.
Jawab Tuan Birawa masih tetap bersikap tenang. Tapi Hendy heran. Kenapa kakek juga Paman Iron, masih bisa duduk tenang-tenang saja di sini. Padahal sudah tahu, ada bahaya yang sedang mengancam keluarga kita. Ucap Hendy sambil menggeleng. Apakah kau lupa Hendy, siapa para pengawal kita itu? Jawab kakeknya malah balik bertanya. Hendy kebingungan dengan pertanyaan dari kakeknya tersebut. Hatinya masih dibaluti rasa bimbang yang teramat sangat. Belum bisa berpikir jernih, karena hati dan pikirannya masih tetap mengkhawatirkan akan keselamatan dari keluarganya itu. Jadi maksud kakek, ya, para penyerang itu sudah berhasil ditangkap, dan sebagiannya lagi mati terbunuh. Sekarang mereka sedang ditangani oleh orang-orang kita. Jadi sekarang kau duduk manis aja di sini. Sebentar lagi para penyerang tersebut akan sampai ke sini. Jawab Tuan Birawa kalem. Hendy sangat malu dengan kejadian ini kek. Karena telah bersikap tidak waspada, dan tidak mau mendengarkan peringatan dari orang sendiri. Ucap Hendy lemah, menyesali perbuatan salahnya itu. Sudahkah? Tidak perlu disesali lagi. Sekarang yang penting adalah, kau sudah tahu bagaimana harus bersikap ke depannya. Waspada dan berhati-hati itu penting, agar tidak terjebak dalam situasi yang dibuat sendiri. Di dunia ini, banyak orang yang berpura-pura baik. Tapi di belakang, kita tidak tahu apa tujuan mereka yang sebenarnya. Sama seperti si Wolf itu. Pura-pura baik dan menolongmu, tapi ternyata mempunyai niat busuk. Braga begitu juga. Pura-pura tertabrak olehmu, agar kau bersimpati padanya. Padahal sesungguhnya, hal itu disengaja oleh si Braga tersebut. Tapi sayangnya hatimu terlalu polos dan jujur. Malah terkesan lembek. Selalu menganggap orang yang bersikap baik pada kita, itu semuanya asli. Akhirnya sekarang kau mengetahui, siapa dia yang sebenarnya. Apakah dengan kejadian ini, kau menjadi sadar Hendy? Tanya kakeknya sangat menohok hati Hendy itu. Iya kek. Hendy sadar, bahwa selama ini, Hendy telah salah menganggap, bahwa orang-orang tersebut, adalah orang baik, dan harus dibalas dengan kebaikan juga. Mulai hari ini Hendy bersumpah. Akan selalu bersikap hati-hati dan waspada, agar kejadian seperti ini, tidak terulang kembali. Ucap Hendy dengan tekad kuat. Bagus. Itu baru namanya cucu kakek. Hendy yang dulu kakek kenal sebagai monster, yang lebih monster daripada monster. Tapi sekarang seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tugas kakek dan Iron, adalah untuk membimbingmu, agar kedepannya menjadi orang yang semakin kuat, dan tidak akan mudah dijatuhkan oleh orang lain. Selain itu, kakek juga ingin kau bertambah kuat dan semakin kuat, tidak seperti sekarang ini. Kakek lihat, kau sekarang jarang sekali berlatih, untuk mengasah ilmu bela dirimu, begitu juga dengan ilmu tenaga dalammu tersebut. Kakek ingin setelah ini, kau rajin berlatih. Untuk masalah perusahaan, biar kakek yang akan menangani dulu. Apakah kau paham dan bersedia Hendy? Tanya kakeknya tegas. Ya kek. Hendy bersedia dan paham. Untuk 3 bulan ini, Hendy akan istirahat, dan akan melatih ilmu bela diri Hendy agar tidak mudah dijatuhkan oleh orang lain. Selain itu Hendy juga harus lebih banyak belajar tentang falsafah hidup, agar kedepannya, tidak sesat lagi. Jawab Hendy mantap, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Iron, dan berkata. Apakah Paman Iron mau menjadi lawan latihku nanti? Tanya Hendy tiba-tiba. Bersambung.